Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Widya Astuti dengan NIM 08779485. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Purwokerto. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 jaringan komputer. Untuk soal yang pertama yaitu buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan payload. Oke, di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita siapkan dulu untuk komputernya, ada 4 buah komputer. Dan 1 buah switch. Kita hubungkan dengan kabel dulu. Selanjutnya kita beri IP pada masing-masing komputernya. Ini saya beri IP 192.168.1.1. Untuk IP yang pertama, IP yang kedua, komputer kedua 192.168.1. Jadi kita samakan saja, hanya saja semua komputer di belakangnya angkanya yang berbeda. Juga 192.168.1 titik. Ini Oke, setelah semuanya sudah diberi IP, langsung saja kita ping dari PC 0 atau komputer pertama ini ke semua komputer yang lain. Kita ping ke komputer yang kedua, yaitu IP-nya 192.168.1.2. Kita enter. Berhasil. Next kita ke PC yang ketiga pin 192.168. Oke, sudah berhasil juga. Next ke komputer yang keempat pin 192.168. Enter. Nah ya, sudah berhasil semuanya. Tandanya untuk soal nomor 1 sudah berhasil. Next kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu buatkan sebuah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, karena masih sama kita menggunakan 4 komputer, jadi kita menggunakan yang tadi dibuat ya. Hanya saja kita tambahkan sebuah server. Server di sini. Kita hubungkan. Ini kita urut aja untuk IP-nya. Jadi kita main server 1.5. Kita mau kita beri IP yang sama tetapi di belakang angka paling belakangnya berbeda. 192.168.1.5. Oke, sudah. Lalu di bagian service di sini kita edit indeksnya. Ini opsional sih, tapi ini saya mau rubah menjadi server berhasil diakses. Kita save. Oke. Udah. Selanjutnya kita cek di masing-masing komputernya. Kita ke web browser. Di sini kita ketikkan IP-nya 192.168.1.5. Kita enter. Nah, sudah berhasil. Di sini tertera tulisan server berhasil diakses. Next kita ke komputer yang kedua. Kita ketikkan IP-nya 192.168.1.5. Nah, untuk komputer yang kedua juga berhasil. Kita cek ke komputer yang ketiga. Nah, untuk komputer yang ketiga juga sudah berhasil. Next ke komputer yang terakhir. Komputer yang terakhir juga berhasil, server berhasil diakses. Oke, berarti itu tandanya untuk nomor 2 sudah selesai. Kita next ke nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga yaitu buatlah 1 buah server DNS dan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, ini kita menggunakan yang tadi saja. Lalu kita tambahkan server lagi di sini. Kita beri nama
DNS server. DNS server. Oke, selanjutnya kita atur untuk IP-nya. Untuk IP address-nya saya menggunakan 192.168.1.6. Selanjutnya ke service, lalu DNS. Ini di-on-kan, lalu beri nama, ini bebas saja namanya, saya contoh dengan nama video.com. Oke, lalu ini diberi IP server yang tadi kita buat, 192 untuk menambahkan 1.5. Lalu kita add, kita ke ubah di masing-masing komputernya, itu di DNS servernya kita rubah di setting DNS servernya, ini kita beri 192.168.1.6. Tadi kita isi DNS servernya dengan 192.168.1.6. Oke, kita ke isi yang kedua, sama juga setting DNS servernya 192.168.1.6. Untuk komputernya sudah berhasil saya ganti DNS servernya. Selanjutnya kita akan melakukan tes. Sini pada server komputer bisa mengakses melalui DNS servernya. Oke, langsung saja kita tes di ini, kita web browser. Di sini kita tidak perlu menuliskan IP address-nya, jadi kita tulis dengan nama video.com yang tadi kita buat, URL yang tadi kita buat itu. Nama URL itu kita enter. Nah, di sini server berhasil diakses. Next ke opsi yang kedua. Tambahkan juga video.com. Sudah server berhasil diakses juga. Next kita ke komputer yang ketiga. Komputer yang ketiga juga sudah berhasil. Kita ke komputer yang keempat. Untuk komputer yang keempat juga sudah berhasil. Itu tandanya untuk nomor 3 sudah selesai. Kita next ke nomor yang keempat. Nomor yang keempat yaitu buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Nah, ini saya buat strukturnya dulu. Ini hapus saja. Kita buat baru. Ini kita membutuhkan posisi. Kita ganti posisi. Kita membutuhkan 3 server. Dua switch. Dan 1 router. Jadi DNS server kita buat jadi telkom.com, jadi pending.
telecom.com. Sudah. Kemudian nol. Oke, yang 01 ke atas dan yang 00 ke bawah. Oke, langsung saja kita mulai setting. Ini kita kan IP-nya dulu. Yang 00 kita isikan IP 192.168.1.200. Lalu port statusnya jangan lupa dihidupkan. Selanjutnya untuk 01 ini kita isikan 10.0.0.1. Jangan lupa di-on-kan juga. Oke, selanjutnya kita ini harus berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya yaitu kita ke server, ke DNS server. Di DNS server ini kita mulai setting juga. Di sini default gateway-nya. Internetnya kita isi 1 internetnya ini isikan 10.0.0.4. Oke. Nah, untuk DNS server ini service ini untuk HTTP dan HTTPS-nya harus dimatikan. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita setting ke server ilkom.com-nya. Yang pertama kita ke pass internetnya, kita masukkan 3. Oke, terus ke setting defaultnya kita isi 10.0.1 dan servernya 10.0.0.4. Selanjutnya ke service kita edit indeksnya. Edit ini kita edit menjadi ilkom.com berhasil diakses. Ini opsional ya, jadi boleh diganti, boleh tidak. Ini kita save. Oke, sudah. Selanjutnya kita setting PC 0 ya nih. Kita setting settingnya kita masukkan 10.0.0.2. Lalu setting default gateway-nya di sini kita 10.0.0.1. DNS-nya 10.0. Sudah. Selanjutnya ini untuk settingan yang atas ini sudah selesai. Kita next ke settingan yang bawah. Kita mulai dari PC 1. PC 1 kita pass internet. Nah, IP address-nya ini karena tadi yang bawah itu kita pakainya 192, jadi yang bawah juga PC-nya ikut pakai 192.168. Tadi defaultnya kan 192.168.1.200. Kalau ini PC-nya saya isikan 192.168.1.1. Nah, selanjutnya ke
default gateway-nya ini kita isikan 192.168.1.200. Untuk DNS servernya ini kita isikan 10.0.0.4. Dan sudah, selanjutnya yaitu kita setting untuk server pendelcom.com nya. Setting di sini untuk IP-nya kita isi 192.168.1.2. Selanjutnya ke settingan default gateway-nya ketikkan 192.168.1.200. Koordinat servernya 10.0.0.4. Selanjutnya kita edit index. Edit index itu di service, lalu edit index. Ini kita edit pendelcom.com. Oke, ini kita save. Yes. Oke, yang server ini juga sudah selesai untuk pendelcom.com nya. Selanjutnya kita ke DNS server. DNS server ini kita ke DNS. Nah, di DNS ini kita berikan namanya yaitu ilcom.com, lalu IP address-nya 10.0.0.3. Lalu kita add, lalu kita tambahkan lagi pendelcom.com. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.2. Kita add. Oke, sudah. Ini setelah ditambahkan jangan lupa di-on-kan. Setelah itu di soalnya itu ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Oke, kita coba ping dari PC 0 ke PC 1. Kita ping ke IP di PC 1 yaitu 192.168.1.1. Enter. Berhasil, kita coba lagi ping 192.168.1.1. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya yaitu ping dari PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Kita ping dari PC 1 ke PC 0. Untuk PC 0, IP-nya itu 10.0.0.2. Sudah terhubung, sudah berhasil. Selanjutnya yaitu buka web browser akses ilcom.com dari PC 1, pastikan halaman ilcom.com harus terbuka. Buka di PC 1. PC 1, kita ke ini web browser. Kita ketikkan ilcom.com. Terus ilcom.com berhasil diakses. Next, yang selanjutnya itu buka web browser akses pendelcom.com dari PC 0. Pastikan halaman ilcom.com harus terbuka. Coba dari PC 0. So, kita browser ketikkan pendelcom.com. Ya, pendelcom.com berhasil diakses. Oke, baik. Sudah semuanya bisa terhubung dan bisa diakses. Itu tandanya untuk tugas 3 jaringan komputer ini sudah selesai. Sekian. Sekian praktikum tugas 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.